Baik, kembali bersama kami di Rakyat Memilih dan saat ini pukul menunjukkan 18.37 ya. Mungkin ya kalau kita lihat bagaimana hari ini dimulai dari pagi tentunya Iya. semangat teman-teman menuju TPS masing-masing ya memvote, memilih dan tentunya dengan hasil yang kita saat dapati hari ini tentunya lagi-lagi ingin message-nya bahwa pemirsa makin bijaksana, Iya. makin tidak terlalu euforia yang merasa menang, yang kalah juga jangan menyerah karena masih ada waktu dan kita tentunya juga masih menghormati proses yang ada sedang berlangsung. Nah, kembali ke Bu Dhani ya masih dari LSI. Iya. Ya, bicara mengenai nantinya ya, oposisi yang tadi kita sebutkan ada masing-masing ego di tubuh misalnya 03 dan Iya. 01, ada PDI dan ada PKS. Iya. Hal ini tentunya masih kita bisa ya tadi bahwa kita mungkin akan meraba-raba akan ke arah mana sebenarnya kalaupun mereka akan menjadi oposisi. Tapi kalau Bu Dhani sendiri melihat bahwa kemungkinan untuk 02 ya, dua merangkul 03 atau 01 berat. Beratnya tuh kenapa kalaupun berat? Gini ya, pertama kalau melihat proses pemilu sampai yang terjadi sekarang, sepertinya memang mereka ingin mengambil garis. Feeling saya, tapi nggak tahu nih. Iya, iya, ini kan kita Nggak tahu. analisa. Politik kan gampang sekali betul, berubah ya, betul, tapi sangat berubah. harusnya untuk menghormati pilihan rakyat yang sudah memberikan suara pada mereka di tengah ya, di tengah berbagai macam katakanlah peristiwa yang kita hadapi. Ini kan berarti kan mereka memang memilih kemudian pilihan mereka, ya harusnya mereka menghormati mereka tidak bergabung ya. Sebaiknya seperti itu, karena apa gunanya suara saya untuk saya berikan kepada ini kalau nanti hasilnya cuma akhirnya dibuat untuk alat untuk negosiasi aja, untuk kedudukan kursi gitu, seperti yang terjadi di periode lalu gitu kan. Jadi supaya clear lah gitu loh. Kalau ini yang kamu menjadi the ruling government, pemerintah berkuasa, please berkuasa. Kami akan mengawasi Anda. Tapi pertanyaannya Bu Dhani, apakah ya ketika kita ada rival tentunya kontestasi setelah berakhir seperti itu saling merangkul, apakah semangat kebersamaan ini justru bukan hal yang positif? Enggak, kebersamaan. Ya kita memaknai kebersamaan kan tidak seperti kita yuk sama-sama yuk kemudian mengelola negara ini gitu kan. Nanti namanya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi menteri dan sebagainya. Artinya justru kontestasi pemilu itu kan menghasilkan siapa yang memerintah, siapa yang mengawasi pemerintahan itu supaya ada check and balances. Kalau semuanya dirangkul gitu kan, nanti siapa yang akan mengawasi pemerintahan? Yang terjadi ada seperti yang kemarin. Sejarah pernah membuktikan. Iya, sejarah pernah membuktikan ketika sangat dominan, akhirnya DPR-nya loyo gitu kan, semua kebijakan itu driven by presiden, eksekutif dominan, akhirnya kebijakannya itu adalah kepentingan eksekutif. Tanpa kemudian mendapatkan review yang sewajarnya dari parlemen dan bisa jadi mungkin rakyat nggak setuju dengan kebijakan itu, tapi kemudian parlemennya wakilnya menyetujui, akhirnya udah gitu lolos gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita harus berubah ya dari situasi itu. Jadi 2024-2029 ini saatnya sebetulnya ya demokrasi kita ditata kembali. Karena demokrasi itu memang bukan satu yang final ya, artinya pasti ada turun naik. Itu dulu aja kita kan sampai heran kok Donald Trump bisa terpilih di Amerika. Di pemilihan sekarang Donald Trump akan coba kembali lagi kan, mencoba untuk kembali lagi dan kemungkinan dia akan bisa jadi calon presiden lagi gitu. Iya, karena tadi lagi-lagi demokrasi selalu menunjukkan naik dan turun ya, dan kita harus siap dengan itu. Menarik, baik Bu Dhani. Nah, kita